Hai semuanya, di video kali ini saya akan analisa saham LSIP. Saham LSIP ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukanlah stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Nah, jadi analisa ini tujuannya adalah untuk belajar bersama. Bila dirasa ada yang kurang cocok atau kurang tepat, silakan dia analisa ulang kembali ya. Yuk, mari kita lihat chartnya LSIP. Ini chart LSIP yang saya gunakan adalah dari Wisdom and Invest. Wisdom and Invest ini ada yang namanya chartbot yang bisa diakses lewat grup Telegram. Nah, jadi sangat mudah sekali kalau misalnya kita lagi di luar, lagi di perjalanan dan kita harus menganalisa sebuah saham secara mobile. Jadi tinggal akses ke dalam grup, ketik namanya, lalu akan keluar chart ini. Di chart LSIP ini, di sini ada garis MA 200, saham yang berada di bawah garis MA 200 artinya secara major, jadi major trendnya LSIP ini adalah downtrend. Nah, tapi hari ini dia sudah muncul segitiga. Segitiga ini artinya adalah sinyal entry. Sinyal dari pixelnya itu muncul satu hijau, jadi masih belum sempurna banget ya. Kalau yang bagus itu adalah muncul hijau, lalu pixelnya dua-duanya hijau, juga momentum squeeze-nya biru semua. Jadi ini masih sifatnya spec buy. Kondisi momentum squeeze-nya juga masih sideways, seperti itu. Jadi kalau yang mau entry boleh, jangan lupa gunakan money management. Jadi jangan gunakan langsung 100% masuk ke dalam saham ini, jangan langsung jebret beli saham ini. Enggak, tapi dicicil berapa kali beli, seperti itu. Nah, kita lanjut ke chart selanjutnya. Yang saya gunakan ini adalah chart LSIP ya, MS LSIP. Di chart ini kita bisa lihat support dan resistnya, juga indikator MACD dan stokastik. Hari ini candle yang dibentuk oleh LSIP adalah candle hammer ya. Ini namanya candle hammer. Dan dia merupakan termasuk candle bullish. Volumenya juga cukup besar ya. Jadi dia muncul candle hammer dan dengan volume yang cukup besar. Untuk indikator MACD-nya ini masih rapat-rapat begini. Histogramnya juga masih kecil-kecil semua. Itu disebabkan karena dia masih sideways. Namun overall dia agak menanjak ya. Kalau kita tarik garis tren di MACD-nya dia masih menanjak. Begitu pula dengan stokastiknya. Stokastiknya agak menanjak sedikit ya di sini. Nah, tapi kalau kita ukur risk dan rewardnya, kelihatannya risk dari LSIP ini cukup besar karena sudah mendekati resistnya. Di sini adalah garis resistnya. Resisten. LSIP sudah mencoba satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan belum berhasil menembus resistnya. Jadi strateginya adalah kalau yang hari ini tadi sudah entry, jangan lupa entry-nya itu jangan langsung sekaligus. Jadi biasakan kalau mau entry seperti ini cicil dulu karena dia jauh dari supportnya. Nah, supportnya di mana? Supportnya bisa di sini dan juga ada di sini. Nah, di situ ya karena dia harga opening candle yang ini ya, yang panjang ini. Di sini. Jadi ini bisa menjadi area akumulasi juga karena ada di dekat support. Seandainya nih kita sudah cicil misalnya di sini
kita cicil 20% dari dana yang kita alokasikan untuk LSIP. Kita bisa cicil lagi kalau dia sampai turun ke sini. Kalau dia sampai jebol di bagian sini turun, kita bisa out dulu. Seperti itu. Nah, karena sebenarnya kalau kita bagi yang mengerti technical analisa, ini berbentuk ascending triangle. Ascending triangle itu merupakan salah satu pola bullish ya. Bullish ascending triangle. Jadi ini namanya ascending triangle, tapi ini belum konfirmasi. Konfirmasinya seperti apa? Konfirmasinya bila dia berhasil breakout, resistnya disertai dengan volume yang cukup tinggi. Nah, jadi karena dia belum breakout, strateginya adalah kita entry-nya cicil aja, entry cicil, lalu jadi di sini entry dulu sedikit. Kalau dia berhasil breakout, kita boleh tambah posisi. Atau kalau dia misalnya turun ke bawah sini, di support sini, kita bisa average ya, kita tambah lagi posisinya supaya average kita nggak terlalu tinggi. Jadi risk dan rewardnya masih masuk akal gitu ya, nggak terlalu berat, nggak terlalu besar risknya. Tapi kalau dia gagal, dia tidak berhasil naik lagi, dia mulai breakdown ke sini dan indikatornya juga jelek, kita harus exit ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk exit, karena kalau dia turun, jarak ke support berikutnya atau risknya akan semakin bertambah besar. Seperti itu. Oke, kalau ini berhasil breakout, boleh entry ya, buy on breakout. Atau entry dulu cicil sedikit di sini, dan saat dia breakout kita tambah posisi. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk melihat chart yang selanjutnya. Ini adalah chart super trend. Perintahnya di dalam rumbot adalah /ST nama sahamnya. Ini adalah MA200 juga, sama seperti chart sebelumnya. Super trend ini adalah chart yang prinsipnya adalah trend follower. Jadi garis biru ini adalah uptrend, garis merahnya adalah downtrend. Ini seperti ini downtrendnya. Kalau ini berhasil seperti ini, candlenya berhasil jebol garis merahnya, artinya dia akan berubah menjadi uptrend. Jadi muncul garis biru karena dia berubah trennya. Sama juga seperti ini, kalau dia jebol garis birunya, maka dia akan mengalami perubahan tren, akan muncul garis merah. Di sana kita bisa exit dulu atau take profit dulu. Seperti itu. Nah, yang di sini jadi masih biru ya. Jadi dia masih uptrend. Dia ada potensi akan mengalami kenaikan, bahkan ada potensi untuk breakout dan membentuk ascending triangle yang sempurna. Dengan syarat dia harus breakout disertai volume ya. Kalau tidak disertai volume, maka ada kemungkinan dia false breakout. Oke, begitu aja kira-kira analisa dari saya. Kalau menurut teman-teman analisa ini berguna dan teman-teman mau belajar lebih lanjut, bisa join ke Telegram kami di Wisdom and Invest, atau subscribe YouTube kami dan di Instagram dengan nama yang sama, yaitu Wisdom and Invest. Setiap hari saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan saran kira-kira saham apa yang mau saya analisa setiap harinya. Jadi jangan lupa join grup Telegram kami ya. Ditunggu ya. Thank you.